A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali Padepokan Cahaya Siliwangi hadir di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada. Baik para sedulur yang ada di Nusantara maupun para sedulur yang ada di luar negeri, kami doakan selalu semoga para sedulur sehat walafiat jasmani dan rohaninya, dibukakan, dilancarkan rizkinya, dikabulkan segala cita-citanya, juga hajat-hajatnya, dan yang terpenting selalu diberikan keistiqomahan dan semangat untuk ibadah-ibadahnya. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa salam serta sholawat senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita semua, kepada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, pada tabiin-tabiinnya, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah para sedulur Padepokan Cahaya Siliwangi, kembali kami akan menghadirkan sebuah konten viral berkaitan tentang situasi, kondisi, ataupun sosok yang tengah viral, yang tengah banyak dibicarakan masyarakat di Nusantara khususnya dan di dunia pada umumnya ya. Kemarin dua konten viral tentang perang akhir zaman kita melawat ke luar negeri karena ada kejadian yang luar biasa, dan kali ini kami coba kembali di Nusantara melanjutkan tentang pembahasan seorang sosok atau seorang tokoh yang sedang menjadi pembicaraan halayak umum baik di wilayah Jawa Barat khususnya maupun di seluruh wilayah Nusantara. Tentu saja kita semua sudah paham ya siapa sosok yang dimaksud. Beliau adalah Kang Deddy Mulyadi, seorang tokoh, seorang sosok yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat yang kontroversial karena kebijakannya banyak membuat para elit politik pusing. Yeah. Semua hukum-hukum, norma-norma, undang-undang yang baku ya, yang baku artinya yang selama ini mengamankan, yang selama ini membuat mereka nyaman untuk melakukan tindak-tindakan yang tentunya banyak merugikan masyarakat, hari ini dibongkar habis oleh sosok Kang Deddy Mulyadi. Jadi prinsip Kang Deddy, hukum tertinggi adalah hukum rakyat, hukum masyarakat. Artinya beliau bekerja untuk masyarakat Jawa Barat karena saat ini sebagai pemimpin Jawa Barat. Apapun resiko dari kebijakan yang beliau buat, selama itu bisa diterima oleh rakyat, maka beliau akan perjuangkan. Sekalipun harus berhadapan dengan tembok-tembok elit kekuasaan yang cukup kokoh ya, karena sekian puluh tahun mereka memupuk tembok-tembok itu sehingga mengamankan dan membuat mereka nyaman di zona itu. Kemarin dari 4 episode yang sudah kita hadirkan, kita melihat dari banyak sisi goib pengawalnya, dari sisi goib musuh-musuhnya, juga dari banyak hal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba hadirkan, kita minta izin kepada guru kita, mudah-mudahan diizinkan untuk kembali mengundang beliau dari sosok beliaunya ya. Tentu dari sisi goib sesuai dengan ranah kami. Kalau wujudnya, waduh repot ya. Kita harus berurusan dengan birokrasi tentunya ya. Sangat sulit. Bukan sulit sebenarnya ya, karena kita tidak bermain di ranah itu, karena nanti kan yang dibicarakan pasti hal-hal yang sifatnya teknis ya, dan itu bukan ranahnya kita.
Tetap kita akan undang secara rohani, kita hadirkan dan kita akan banyak berdialog tentang hal-hal yang berkaitan perjalanan beliau saat ini. Dan saat ini saya ditemani Kang Nunung Nurrahman, Kang Nunung Nusantara sebagai mediator. Oke, siap ya? Insya Allah. Dan dulu sudah pernah kami undang pada saat kasus Vina, cuman konteksnya terbatas ya saat itu, terfokus pada kasus tersebut. Nah, saat ini mungkin jangkauannya akan lebih luas, berkaitan dengan seluruh elemen kehidupan, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Oke, siap Kang ya? Kita mulai konsentrasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya protek tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang akan masuk dalam tubuh mediator, yang akan mengganggu jalannya proses mediumisasi ini, maka semuanya otomatis terlempar, terpental ke neraka jahanam. Allah berlapis-lapis, tidak bisa ditembus. Dan saya amankan tempat kami di sini, radius 100 meter dari seluruh bangsa jin, siluman, dan iblis-iblis fasik yang ingin mengganggu proses acara ini. Terbenteng dari radius 100 meter. Allah Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya hadirkan ruh dan sukma dari satu sosok tokoh di Jawa Barat yang bernama Kang Deddy Mulyadi. 9 ruh 7 sukmanya kami hadirkan di tempat ini atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Allah masuk. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Kita sudah mengenal siapa sosok-sosok penjaganya. Insya Allah mereka paham ya, karena tidak ada maksud buruk kami di sini. Kami hanya ingin mengenal lebih dekat, membicarakan hal yang lebih luas, tentunya demi kebaikan seluruh masyarakat Jawa Barat khususnya dan masyarakat Nusantara pada umumnya. Sinkron, energinya sinkron dengan tubuh mediator. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Tersambung kita, suaranya otomatis bisa berbicara. Allah. Dan apabila masih tersusupi oleh bangsa-bangsa goib fasik, maka semuanya otomatis langsung dilempar ke neraka jahanam. Allah. Sallallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampurasun. Rampe. Alhamdulillah. Selamat sore Kang Deddy. Apa betul yang ada yang sedang saya ajak bicara ini Kang Deddy Mulyadi? Selamat sore, Kang. Duh. Kenapa Kang Deddy? Biasanya Kang Deddy santai, enak dialognya sama orang-orang itu. Saya lihat selalu enjoy dengan siapapun. Kenapa kok banyak bingung sih? Iya, saya bingung. Kenapa? Kan dulu Kang Deddy pernah kami undang, cuman waktu belum di sini, di majelis sebelumnya pernah ketemu dengan saya kan? Iya betul. Ya itu justru saya kalau dalam hal seperti ini itu saya suka bingung. Ya nggak usah bingung Kang Deddy. Ya kan kita punya sisi lain selain jasmani yang selalu kita lihat, yang terlihat oleh siapapun. Kita punya sisi rohani yang tentunya termasuk ranah kegaiban. Selama ini kan kita selalu mengatakan punya jiwa, punya nyawa, tapi kan nggak pernah melihat wujud itu. Ya, yang kami undang pun ya ini adalah sisi rohaninya Kang Deddy. Insya Allah tidak berbahaya, dan tentunya pengawal-pengawal Kang Deddy sana sudah mengamankan. Ya, terima kasih. Kalau memang saya masih tetap aman. Insya Allah, karena tidak ada niat buruk dari kami Kang Deddy. Dan apabila Kang Deddy mungkin lupa, kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi yang ada di wilayah Karawang, khususnya Cikampek,
Ya, ingin, pernah ya, waktu itu. ya, kami ingin, Dan sama seperti mimpi seperti ini. betul, Kenapa betul. saya kok badannya beda? Iya, tapi secara apa tadi yang dibilang rohani, ya betul Ya, saya. heeh, Ya sudahlah, ya. tidak apa-apa. Ya sama seperti waktu dulu, Kang Didi, kami mau minta waktunya sebentar untuk berdialog, ngobrol-ngobrol, ngalir ngidul. Yang mudah-mudahan ada manfaat untuk masyarakat luas yang menyaksikan video ini, Kang Didi. Ya, mangga, mangga. Ya, atur nuhun, satu acana. Dulu waktu kami pertama kali mengundang Kang Deddy kan terkait dengan masalah kasus Vina Cirebon. Ya, oke lah, itu semuanya sudah berlalu, walaupun mungkin belum tuntas secara keseluruhan. Dan kali ini, ya saya ingin berbicara ataupun ngobrol dengan Kang Deddy ya berkaitan dengan hal yang terbaru di mana memang sangat luar biasa ini gebrakan Kang Deddy saat setelah dilantik sebagai pemimpin Jabar 1, banyak sekali kebijakan-kebijakan kok yang membuat para elit itu kebakaran jenggot. Ini gimana ceritanya Kang Deddy? Sebenarnya apakah memang sudah sebelum Kang Deddy menjadi Jabar 1, oke menang, itu kan dari jarak Kang Deddy menang sampai ke dilantik sampai Jabar 1, itu kan lama tuh, ada beberapa bulan ya. Apakah memang sudah terpikirkan akan melakukan kebijakan-kebijakan yang luar biasa ini, Kang? Ya, baiklah, mungkin saya sedikit saja ya. Hmm, Tapi pada intinya apa yang saya lakukan ini sebenarnya bukan hal yang aneh ataupun yang baru bagi saya pribadi. gitu. Iya, bagi saya pribadi sebab Hmm, hmm, dulu waktu saya masih menjabat bupati, hmm. ya saya sudah sering melakukan. Oh gitu. Cuman konteks wilayahnya ya baru sekedar kabupaten, tidak Tuh. menyeluruh. Mungkin di Hmm, luaran sana juga tidak begitu apa namanya mengenal atau hmm. tahu. Iya. Mungkin dari sekitar Purwakarta, Subang, kalau Karawang ya pasti Hmm. jelas mereka akan tahu Tahu, tentang hanya tahu ya. kegiatan saya. Hmm, Terus kabupaten yang saya pimpin diapakan, itu hmm. pasti pada tahu. Cuman untuk seluruh Indonesia, ya mereka juga tidak akan tahu. Hmm. Terus yang namanya bupati, setingkat bupati dulu itu, ya walaupun kita sebagai pejabat negara, Hmm. tapi tetap kita harus masih tunduk, Hmm. mengikuti aturan-aturan yang di atasnya lagi. Ya Hmm. seperti ada gubernur, ya kita Hmm. juga tidak bisa melangkahi Hmm. apa kebijakan-kebijakan gubernur, semuanya harus ada ya, ada Hmm. kolaborasinya dengan gubernur. Iya Terus betul. belum tingkat nasional nanti ada menteri, Hmm. ada presiden, itu Hmm. semuanya dulu. Jadi mungkin ya saya tidak begitu dikenal kebijakan-kebijakan saya. Padahal bagi saya secara pribadi mungkin warga Purwakarta ya sudah tahu, sudah paham tentang Hmm. saya. Bagaimana saya dulu waktu memimpin, terus melakukan. Nah Hmm. sekarang ketika saya menjabat, alhamdulillah ya. Terima Hmm. kasih juga kepada warga Jabar khususnya Hmm. yang sudah mempercayakan kepada saya untuk memimpin Jabar ini. Ya, karena memang kebiasaan saya Hmm. dan bukan menjadi suatu kebiasaan yang lumrah. Hmm. Memang jujur saja dulu, dari dulu Hmm. saya memimpikan suatu tatanan kehidupan Hmm.
bernegara yang bermasyarakat, benar-benar bermasyarakat. Ya, jadi bukan terikat oleh aturan birokrasi. Makanya ketika saya menjabat sekarang ini ya, sekarang menjadi gubernur, ya coba saya konteksnya lebih luas lagi. Ya, kalau dulu hanya lingkup kabupaten, sekarang ini saya lingkupnya provinsi dan sangat luas. Betul. Dan pada akhirnya kebijakan-kebijakan saya itu akan dikenal, ya kan, diketahui oleh yang lainnya juga, rekan-rekan gubernur yang lainnya juga. Dan menurut saya, ya tidak masalah kan kita. Artinya coba sesuai dengan apa yang memang kita inginkan, bahwa kehidupan bernegara itu harus benar-benar sinkron dengan masyarakatnya. Sejarah kita, negara kita ini Republik Indonesia, ya, yang dijajah oleh 360 tahun oleh Belanda dan negara-negara lainnya. Itu gambaran kita saat ini sekarang loh. Negara itu ada. Negara ada, dulu ada, negara ada. Cuman kita masyarakatnya itu terkekang, dibatasi oleh aturan-aturan. Dan aturan-aturan itu sebagian besar bermanfaat bukan buat banyak orang. Banyak kelompok ya. Jadi iya, seperti itu. Udah bukan perorangan lagi, banyak kelompok ya. Iya, dari dulu. Kita harusnya belajar dari sejarah negara ini. Kita kenapa bisa dijajah. Benar, masyarakatnya hidup, betul. Tetap hidup masyarakatnya. Tapi yang merasakan keadilan itu bukan masyarakat banyak. Ya itu tadi yang kelompok banyak. Iya, disampaikan kelompok tertentu saja. Betul. Itu kenapa saya saat ini ingin supaya khususnya saja ini warga Jabar terlepas dari aturan-aturan seperti itu. Artinya aturan-aturan bukan melepaskan semuanya, bukan. Betul. Bukan menghapuskan hukum, bukan. Justru hukum itu harus tetap ada. Mempermudah pelaksanaannya. Nah, seperti itu. Hukum yang ada dibuat, sistem pelaksanaan itu dibuat mudah gitu loh. Iya. Jadi hukum itu harus berlaku untuk semua orang. Betul. Bukan seperti kemarin, seperti zaman penjajahan. Hukum itu berlaku ya bagi rakyatnya. Tidak berlaku bagi sekelompok orang yang memang saat itu sedang menjabat. Nah itu. Nah, pengetahuan saya yang saya lihat di media sosial ini kan euforianya luar biasa nih Kang ya. Dari gebrakan-gebrakan Kang Deddy itu euforianya sudah menjalar kemana-mana senusantara. Nah, apakah pada saat dulu ya mungkin bagi Kang Deddy kan itu sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Dan waktu di tingkat kabupaten efeknya tidak terlalu menggema. Karena mungkin hanya sebagian kecil saja elit politik yang tersentil dari kebijakan-kebijakan yang ada di Purwakarta. Nah, saat hari ini kebijakan Kang Deddy itu berada di ranah yang sangat luas di wilayah Provinsi Jawa Barat, di mana secara geografis Jawa Barat itu sangat berdekatan sekali dengan pusat ibu kota Jakarta khususnya, sehingga mau tidak mau akan banyak kebijakan Kang Deddy saat ini kan yang berefek pada banyak elit politik khususnya. Contoh yang dulu Kang Deddy tidak
belum diterapkan di ranah Purwakarta, yang sekarang di Jawa Barat, itu berkaitan tentang penanganan anak-anak nakal. Kan dulu waktu di Purwakarta belum ada, belum sampai dilaksanakan. Dan ini kan efeknya luar biasa. Artinya saya lihat orang-orang yang akhirnya bersuara membandingkan gebrakan Kang Deddy atau tindakan Kang Deddy dengan hukum-hukum yang mereka pahami atau norma-norma yang mereka pahami, seolah-olah dilabrak oleh Kang Deddy. Kalau saya secara pribadi, saya melihat karena kepentingan mereka yang akhirnya apa ya? Artinya mereka nggak ada kerjaan akhirnya gitu loh. Akhirnya mereka bersuara. Padahal selama ini juga mereka nggak bekerja. Nah, pernah nggak terbayangkan oleh Kang Deddy, maksud saya sebelum Kang Deddy melakukan itu, pernah nggak akan terbayang bahwa orang-orang ini akan kebakaran jenggot gitu. Contoh seperti Komnas HAM, PPA, KPAI, yang dimana mereka selama ini juga nggak ada, cuman benderanya aja. Nggak tahu orang-orangnya kerja ngapain, tidur aja, makan gaji buta. Pernah nggak Kang Deddy membayangkan? Jadi kalau saya itu sifatnya seperti ini. Saya tidak akan memikirkan dulu apa dampaknya. Oh begitu. Saya orangnya seperti itu. Lakukan dulu. Yeah. Hari ini ada kasus, saya selesaikan dulu. Saya tidak mau nanti-nanti. Saya harus selesai juga saat ini juga. Betul. Nah, adapun nanti begitu muncul reaksi, nah di situ baru saya akan artinya menanggapi atau langkah apa lagi yang harus saya lakukan. Ya betul tadi ya, tentang kebijakan saya tentang penanganan generasi muda. Saya secara pribadi ini ya, secara pribadi sedih, sedih satu sebagai orang tua. Betul. Kedua, saya sedih sebagai orang yang hidup di negeri Indonesia ini. Yang kaya raya. Iya, saya sedih. Kenapa begitu? Tidak ada yang perlu disalahkan. Sebenarnya tidak ada perlu disalahkan. Kita butuh kemajuan. Betul. Teknologi butuh. Betul. Internet butuh. Iya. Karena kita namanya kehidupan itu akan berproses. Akan mengalami kemajuan-kemajuan. Teknologi. Ya. Dan kita rasakan perubahan-perubahan itu ada setelah tahun 2000 yang disebut milenial. Milenial. Itu generasi milenial. Gen Z. Iya, Gen Z. Bukan Gen Z. Sebenarnya kalau kita nih, kita semua sebagai orang tua, ini bukan konteks sebagai pejabat ya, semuanya mohon maaf. Iya. Kita bicara sebagai orang tua saja. Kita itu sudah sadar sebenarnya kalau kita bicara sebagai orang tua, kita itu sudah salah dalam mendidik anak-anak kita. Iya, betul. Kita dari segi kita sebagai orang tua saja dulu. Dan dari situlah kenapa saya sekarang berani mengambil tindakan untuk melakukan ke generasi muda, generasi penerus. Kalau tidak dari hari ini, kita akan hancur. Betul, betul. Kita akan hancur. Sebab umur kita ini, sebutlah kita terbatas ini, ya. Orang-orang pintar saat ini, orang-orang yang disebut berpengaruh saat ini, semuanya itu tidak akan panjang umurnya. Tidak mungkin kita sampai umur ratusan tahun lagi. Iya. Dan penerus-penerus kita ini, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang akan ke depannya. Yang akan hidup. Yang akan memimpin kalau jadi pemimpin. Nah, kalau kita tidak perbaiki lagi, tidak dikembalikan lagi ke basicnya. Betul, zaman saya, zaman kita,
kita dulu Mm-mm. mungkin jauh berbeda dengan kehidupan anak-anak zaman sekarang. Iya, sangat jauh. Karena sekali. apa? Salah satunya dari orang tua kita juga yang saat itu mendidik kita, Mm-mm. mengarahkan kita seperti apa. Tidak dengan kemewahan-kemewahan. Ya memang betul waktu itu kita zamannya tidak ada zaman kemewahan. Mm-mm. Semuanya zaman sederhana, zaman susah. Betul. Kita tidak bisa menyalahkan zaman. Sekarang kehidupan kita, mulai generasi milenial ini, tahun 2000-an ini, semuanya serba ada, serba gampang. Sebenarnya tidak ada orang susah. Yang susah itu ya kitanya sendiri yang menyusahkan sendiri. Dan pada akhirnya kita mendidik anak-anak kita itu ya dengan kemudahan-kemudahan. Apalagi saat ini kita masuk teknologi digital, ya. Semakin banyak. Semakin paham di luaran sana. Negara-negara yang lebih dulu, yang pernah menjajah kita dulu. Mereka lebih modern dengan kemodernannya. Dengan era digitalnya. Akhirnya masuk ke kita. Kalau menurut saya, itu bukan suatu kemajuan. Buat moral. Ya, betul. Buat mental, buat karakter, bukan suatu kemajuan, tapi kemunduran. Betul, kalau kelihatan teknologi, ada handphone, ada motor di mana-mana, ada mobil di mana-mana, kendaraan-kendaraan silih berganti tiap tahun, betul. Secara kehidupan modern, tapi secara mental, karakter, kita mengalami kemunduran jauh. Sangat mundur sekali. Jauh sekali. Mungkin. Semua juga pada tahu. Saya sedih. Sedih sekali. Sebagai pribadi orang tua. Sebagai orang tua. Makanya saya coba ketika saya dipercaya menjabat sekarang menjadi gubernur. Saya membentuk atau membuat pola-pola yang ingin supaya generasi yang akan datang itu kembali. Mentalnya, karakternya, moralnya itu kembali ke masa lampau. Yang beradab. Yang tidak asal-asalan. Yang disiplin. Seperti kita zaman dulu. Ada kalanya kita sekolah. Ada waktunya kita membantu orang tua. Ada waktunya kita untuk belajar ngaji, berkumpul dengan teman-teman, main. Itu semuanya sudah tersistem dulu waktu kita belum semodern ini. Tapi sekarang kehidupan anak-anak kita itu sudah berubah. Ya, yang salah sebenarnya kita juga. Kebanyakan mereka tidak mau susah. Betul. Sekarang apa yang diinginkan harus langsung dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, nah di situ mulai Adam ngelawan ke orang tua, ngambek, minggat. Nanti di luaran sana berkumpul-kumpul dengan rekan-rekannya yang sama, senasib mungkin bagi mereka. Bikin geng-geng. Nah itu. Jadi karakter-karakter yang muncul yang saat ini akibat masuk dari luar itu. Yang coba akan saya perbaiki supaya generasi kita itu ke depannya kembali. Ke generasi yang beradab, yang bermoral, berkarakter, disiplin. Tanpa harus merusak. Dan pada akhirnya nanti, apa hubungannya dengan negara? Mereka itu calon-calon pemimpin, calon-calon orang yang duduk. Kalau masih ada misalnya suatu saat nanti DPR atau MPR, mereka akan duduk. Betul.
entah 10 tahun ke depan, entah 20 tahun ke depan, mereka akan menggantikan kita. Mereka akan jadi bupati, mereka akan jadi wali kota, mereka juga akan jadi gubernur, bahkan jadi presiden. Mereka. Kalau bukan dari saat ini kita rubah lagi karakternya, kita coba bina lagi, ya akan jadi apa negara kita, Republik Indonesia ini? Betul, betul. Itu salah satunya. Kenapa saya berani yang tadi disampaikan. Oh, kenapa sampai KPAI merasa kegiatan saya ini harusnya saya mereka harusnya bukan seperti saya, tidak ada maksud untuk menyepelekan mereka. Ya tetap mereka di ranah-ranah mereka saja. Masih banyak anak-anak yang memang harus dibantu, yang harus diangkat derajatnya dari keterhinaan yang ada kan. Betul. Tidak akan kehabisan banyak ladang. Itu yang ya saat ini saya tahu di kolong-kolong jembatan, anak-anak jalanan yang sekarang pakai pesma itu. Iya. Itu kan perlu. Tapi tidak ada sampai yang menyentuh ke sana, tidak ada. Ya itulah sebenarnya kami juga secara, dan banyak masyarakat sebenarnya sudah paham. Mereka itu hanya istilahnya, lah kalau mereka bisa berbuat sesuatu, ya kenapa dari dulu nggak berbuat saja? Kenapa pada saat ada orang yang mau memikirkan orang-orang yang terabaikan ini, kok kayak kebakaran jenggot? Apa masalahnya? Itu yang dibikin kita bingung, heran gitu. Tapi analisis Kang Deddy yang akhirnya menjadi satu kebijakan tentang membantu meningkatkan, mewujudkan karakter anak-anak yang masuk kategori bermasalah, berarti dasar analisisnya tadi, dan sebenarnya itu didukung oleh semua masyarakat Jawa Barat kok Kang. Jadi tidak masalah. Dan saya senang banget kalau Kang Deddy sudah mengatakan prinsip Kang Deddy yang begitu kuat bahwa saya bekerja untuk rakyat Jawa Barat. Nah kalau selama ini rakyat Jawa Barat itu suka dengan program-program saya, kenapa saya harus takut? Sekalipun saya harus dicaci maki oleh orang-orang atau elit-elit yang merasa dibodohi, atau dalam arti dibodohi, ternyata Kang Deddy itu bisa melakukan itu, sementara mereka yang mungkin secara kelas pendidikannya lebih tinggi, yang merasa jabatannya lebih elit, nggak bisa berbuat apa-apa. Saya senang sekali dengan prinsip itu Kang Deddy. Dan ini juga menarik, untuk kelas-kelas elit tadi mungkin hanya cuap-cuap saja ya, hanya komen-komen seperti itulah untuk menggoyangkan mental Kang Deddy. Nah ini ada beberapa kaitan dengan kebijakan Kang Deddy, berkaitan justru dengan kelompok-kelompok besar nih Kang. Ya kita sebut saja ormas lah yang sudah tersentil nih dalam salah satu kebijakannya Kang Deddy. Dengan prinsip Kang Deddy bukan mempermasalahkan ormasnya, justru yang akan diselesaikan kan permasalahan premanismenya, karakternya, kembali ke karakter orang-orang yang menggunakan cara-cara premanisme dalam mencapai tujuannya, kan gitu ya Kang ya. Nah ini ada satu kelompok besar yang saya lihat ternyata cukup kalau saya katakan cukup arogan lah. Satu, dia secara darah ya dia pendatang di tempat ini, baik di Jakarta maupun di Jawa Barat. Tapi sudah muncul statement ancaman-ancaman lah untuk mengepres tindakan-tindakan Kang Deddy, bahkan sampai sudah menggunakan pengacara hukumnya, yaitu si Botak Rasman yang dulu pernah kita bereskan juga, yang mengatakan bahwa jangan pernah mengganggu grip. Padahal secara, kalau saya lihat kan Kang Deddy juga nggak pernah menyinggung mereka, yang Kang Deddy bereskan tentang premanismenya kan. Nah, menurut Kang Deddy gimana ini? Ya kita sebut saja Hercules kan, yang saat ini paling bersuara lantang dan bahkan mencoba untuk meminta balas budi yang pernah disampaikan bahwa kemenangan Kang Deddy Jawa Barat itu ada jasa-jasanya ormas yang dia pimpin. Kang Deddy menangani masalah ini atau sikap Kang Deddy gimana?
Ya, kalau bagi saya masalah ormas kan sudah jelas. Saya sampaikan. Saya akan bina ormas yang memang mau dibina di Jawa Barat ini. Saya tidak bicara di luar daerah. Saya khusus Jawa Barat. Ya, saya akan bina. Kalau tidak mau dibina, diarahkan, ya akan saya bubarkan tetap keputusan saya. Terlepas dari itu, ormas apa, siapa pemimpinnya, saya tidak peduli. Yang penting mereka, ormas itu dibentukkan tujuannya untuk konsolidasi tadinya dengan pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah. Sebut saja kalau bahasa orang-orang sekarang, kontrol sosial. Iya, kelompok-kelompok yang untuk mengontrol misalnya kegiatan-kegiatan dari pemerintah, aparat-aparat ya, dari ya termasuk kepala desa juga, lurah itu aparat negara. Cuman saya lihat, bukan saya lihat, saya tahu sendiri, tahu sendiri. Kok berubah alih fungsinya? Ormas itu kebanyakan menjadi, mohon maaf, penguasa wilayah. Iya, jadi seperti mereka yang punya aturan. Setelah mempunyai aturan, mereka mengadakan pungutan-pungutan atas dasar yang mereka yang menguasai wilayah itu. Nah, itu disebut apa? Iya, mereka sering mengatasnamakan orang wilayah atau akamsi lah. Ini akamsi. Nah, itu entah di pasar, pokoknya di semua titik. Artinya betul, mereka itu berada di memang di tempat-tempat yang memang seharusnya betul. Tapi yang saya tidak setuju itu, sekarang mereka beralih fungsi. Beralih fungsi. Menguasai wilayah-wilayah parkir. Nah, seperti itu. Belum. Apa hubungannya investasi mereka? Kita ini, Jawa Barat ini salah satu tujuan investasi loh. Investasi. Negara asing terbesar di sekarang mereka masuk awalnya masalah pengamanan proyek, akhirnya ikut-ikutan juga tentang rekrutmen tenaga kerjanya. Ya mending kalau mereka membantu memasukkan betul masukan, tapi ya itu ada pungutan lagi. Nah itu kok semuanya diam. Birokrasi bukannya tidak tahu, pada tahu semua. Kok kenapa diam? Tidak ada namanya supaya gimana? Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, saya mempunyai tekad. Ormas akan saya tertibkan dan akan saya bina. Akan saya sudah alokasikan kemana-kemana nih. Tapi kalau mereka mau. Tapi kalau mereka tidak mau membuat aturan sendiri. Ya, mohon maaf. Tidak bisa ada di Jawa Barat ini. Iya, silakan keluar dari Jawa Barat. Ormas itu dari dulu juga sudah ada. Banyak. Terutama ormas-ormas keagamaan kan. Banyak. Dan mereka tidak pernah masuk ke ranah itu. Mereka tidak pernah masuk ke ranah proyek, ranah parkiran. Ya, sekarang kalau bicara ormas, mereka NU pun termasuk ormas. Iya. Muhammadiyah termasuk ormas. Betul. Mereka bisa hidup lewat jalur-jalur yang benar, yang tidak menggunakan asas tadi mengatakan sebagai penguasa wilayah. Jadi kalau saat ini ada reaksi dari salah satu ormas yang saat ini terkenal lah ya, itu mungkin di Nusantara ini terkenal, Indonesia ini terkenal, ya silakan saja, asal mau mengikuti aturan-aturan yang ada di Jawa Barat. Kalau tidak mau tetap akan saya tertibkan. Apapun, negara ini negara hukum. Betul. Anda jangan berlindung di balik penguasa hukum.
tetap akan saya tindak lanjuti. Adapun statement sekarang, saya bantuan dari mereka. Lah, jumlah warga Jawa Barat ini berapa? Terus yang mereka sampaikan tadi, ada yang mereka sampaikan sampai ada 500.000. Belum seberapanya warga Jawa Barat. Ya itu pun kalau benar. Iya, maksudnya kalau benar kita ada segitu. adu alasan. Tapi saya kan tidak mau beradu alasan. Ya tidak usah. Nggak usah. Ngapain, silakan saja. Yang penting warga Jawa Barat mempercayakan ke saya, tetap mendukung saya. Saya akan sangat senang sekali. Bukan berarti saya berlindung di balik warga atau masyarakat, tidak. Ini sudah menjadi tugas saya sebagai gubernur dan juga tugas saya sebagai warga Jawa Barat. Betul. Untuk menciptakan keadilan yang betul-betul merata dari paling bawah sampai ke pejabat-pejabatnya, untuk semua golongan masyarakat, rakyat Jawa Barat. Makanya ada slogan Jawa Barat istimewa. Ya, kalau provinsi-provinsi lain ya silakan aja, mereka mempunyai pemimpin kok. Betul. Mereka harus ngikuti pemimpin-pemimpinnya juga. Jangan ngikuti saya. Jawa Barat mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada, Banten ada, Sumatera ada. Ya silakan dengan ciri khasnya masing-masing. Gitu. Ada beberapa pakar yang mengatakan gini, kebijakan Gang Dede itu katanya untuk warga Jawa Barat, tapi kok katanya rasanya rasa nasional ini. Gimana tuh Kang? Ya, jadi mungkin ya itu tadi. Saya itu berpikiran kita 350 tahun itu dijajah. Betul. Dijajah. Nah, rasa itu yang kita punyai saat ini. Semuanya. Kita hidup di zaman modern. Betul. Tapi rasa itu seolah-olah kita zaman di 350 tahun yang lalu. Yang pernah kita dijajah, semuanya ada birokrasinya, ada aturannya, ini itu. Tapi bukan untuk rakyatnya. Rakyatnya merasakan sebagian kecil. Hanya untuk golongan tertentu saja. Jadi mungkin itu yang dirasakan oleh rakyat-rakyat luar Jawa juga. Ya artinya berarti memang seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya merasakan hal yang sama kan. Artinya mereka merasa iri akhirnya melihat saudara-saudaranya yang di Jawa Barat kok sudah terbebas dari penjajahan hukum sendiri yang sebenarnya secara pelaksanaan mungkin kalau secara bahasa hukumnya mungkin benar. Bahkan Kang Deddy juga mengatakan semua AED, ART yang ada di ormas-ormas semuanya baik, tujuannya baik, tapi yang bermasalah kan dalam pelaksanaannya. Nah, mereka itu sebenarnya saat ini kan terjajah oleh sistem-sistem pelaksanaan hukum itu sendiri. Nah, mereka merasa iri dengan warga Jawa Barat yang dilihatnya sudah merasa nyaman dan terbebas dari jeratan-jeratan seperti itu. Itu baru berjalan ada 4 bulan kan? Ya, ada ya. Gimana nanti efeknya kalau sudah 5 tahun mungkin itu. Dan bahkan kan sudah tidak sedikit banyak orang yang mengarahkan Kang Deddy itu sudah punya kelayakan nih. Kelayakan. Kang Deddy kan orang medsos nih. Tentu selain melihat berita-berita juga melihat kabar-kabar kan tentang Kang Deddy sendiri di mata media-media lain. Kan banyak tuh Kang yang menyatakan ya sudah layak untuk bisa memimpin Nusantara yang luas ini. Apakah Kang Deddy sendiri punya terbersit, tergambar atau seperti apa sih tentang Nusantara ini kan? Ya, kalau masalah terbersit
akankah saya kepengen? Nah, itu perbedaannya. Mm-mm. Kalau saya itu orangnya sering kan banyak mengkait-kaitkan saya, oh orangnya klinik, orangnya begini-begini. Mm-mm. Nah, nggak masalah. Mm-mm. Tapi saya orangnya rasional. Betul. Jadi, untuk memimpin suatu tatanan yang lebih luas lagi, saya tuh belum ada pemikiran ke sana. Jujur ya, jujur. Mm-mm. Saya pengen saat ini saya dipercaya menjadi pemimpin di Jawa Barat ini. Mm-mm. Saya pengen apa yang semuanya saya rasakan, yang masyarakat rasakan saat ini, kemarin ya sebelum saya menjabat itu, ya saya pengen dirubah dulu. Nah itu untungnya saya sering main medsos. Orang-orang di medsos itu ada yang jujur, Betul. ada yang hoang, Mm-mm. ya itu tergantung mereka kepentingannya. Mm-mm. Makanya ayo kita main medsos. Iya. Di situ kita akan tahu mana yang jujur, mana yang sekedar konten saja, mana yang settingan. Betul. Nah, di situ. Dan saya ngambil sisi yang rasionalnya. Mm-mm. Yang kenyataan memang terjadi di masyarakat saat ini. Saya sengaja kontenkan. Mm-mm. Tujuannya satu buat saya dulu, diri pribadi dulu. Nah, ternyata kehidupan masyarakat itu aslinya seperti ini loh. Tidak seperti yang digambarkan persentase-persentase nasional. Ya, Badan Statistik BPS seperti itu, ini itu sekian persen. Realnya itu ya harus terjun ke lapangan. Kita akan tahu realnya seperti apa. Hukum yang saat ini berlaku itu seperti apa bagi masyarakat. Setiap birokrasi mempunyai aturan, mempunyai hukum apa-apa. Itu bagaimana korelasinya dengan masyarakat? Ada tidak? Nah, di situ saya saat ini memimpin Jawa Barat, saya menginginkan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya langsung terjun di lapangan saat itu, saya pengen rubah. Saya pengen rubah dulu Jawa Barat ini loh. Makanya saya punya slogan Jabar Istimewa, itu Jabar Istimewa itu seperti itu. Adapun tadi katanya, kok di Nusantara, Indonesia lah sekarang saat ini memandang saya positif, ya alhamdulillah. Berarti ada kesamaan ya saat ini kehidupan masyarakat itu. Iya. Ada keinginan yang sama. Ada keinginan yang sama untuk berubah. Ya tinggal silakan. Mau kapan mereka berubah? Mau sekarang atau 10 tahun lagi atau nanti? Ya justru persoalannya kan mereka terjerat di birokrasi hukum itu, Kang. Nah, birokrasi hukum itu kan ada pemimpin-pemimpinnya. Justru pemimpinnya ini yang justru yang tidak bisa melepaskan jangan kembalikan ke saya, ke pemimpin-pemimpinnya, jangan ke ya justru keinginan mereka untuk memposisikan Kang Deddy di tingkat nasional kan artinya mereka juga akan ikut terlepas dari jeratan-jeratan pemimpin-pemimpin yang seperti itu, yang kaku, yang terkadang ya, mohon maaf saya bukan mau membandingkan, tapi saya melihat di media sosial sendiri bagaimana dialog Kang Ridwan Kamil waktu ditanya di ketemu rakyatnya, terus rakyatnya menyampaikan keluhan, itu nada bicaranya sangat tidak enak sekali saya dengar. Jadi hanya selalu berpatokan pada teknis hukum yang baku, yang mungkin akan terlihat jawabannya oleh orang yang tadi mengadukan permasalahan itu sekitar 6-8 bulan ke depan. Itu pun kalau diproses. Kalau nggak diproses ya berarti 2-4 tahun ke depan. Nah ini yang jadi masalah di semua sisi kehidupan. Betul, itu kebanyakan seperti itu. Karena ya tadi yang saya katakan birokrasi. Birokrasi itu mempunyai aturan dan mempunyai hukum. Ya, itu semuanya mempunyai. Dan semuanya itu akan ke pemimpinnya. Ya, betul. Pemimpinnya.
yang tanda tangannya ini yang Iya. Jadi kalau saya kan prinsipnya seperti itu, belajar dari yang selama ini terjadi di kehidupan bernegara ini, bermasyarakat ini, akibat terlalu berbelit-belitnya birokrasi, sehingga akhirnya bukannya beres, malah semakin kacau, makin kisruh. betul. Dengan adanya birokrasi yang berbelit-belit. Makanya kalau ketemu dengan saya, hari itu juga, jam itu juga harus selesai. Harus ada solusinya Biarkan minimal. saya sendiri nih yang nanti akan berhadapan dengan birokrasinya. Birokrasinya. Betul, betul. Aturan hukumnya seperti apa. Pendobraknya ya Kang ya. Iya. Saya sendiri. Karena kan masyarakat juga nggak paham semua birokrasi itu. Makanya untuk mendobraknya kan Ya itu. mentok. Kalau udah dihadapkan dengan hukumnya begini, hukumnya, waduh. Penjajah itu seperti itu. Betul. Kita masyarakat kecil itu ya untuk tahu hukum itu ya tidak akan tahu. Hanya sekelompok orang yang duduk saat itu menjabat yang akan tahu tentang hukum itu. Kalau masyarakatnya ya tidak. Itu produk-produk penjajah. Iya. Hukum itu kan produknya negara, adanya di tingkatan nasional. Saya sebenarnya secara individu saya paham arah kebijakan Kang Deddy. Kang Deddy berusaha mendobrak semua norma-norma hukum yang memang warisan kolonial Belanda. Dan mungkin saya secara pribadi nih Kang ya, kalau tentunya Allah mengridhoi, mengizinkan, memberikan Kang Deddy umur panjang, memberikan kesempatan Kang Deddy untuk memimpin Nusantara ini, saya sangat setuju kalau Kang Deddy tetap punya prinsip untuk mendobrak hukum-hukum yang sangat menyusahkan sekali masyarakat kecil karena produk warisan dari penjajah. Berarti reformasi hukum itu mutlak dilakukan kalau seumpamanya Kang Deddy mendapatkan kesempatan itu. Setuju nggak Kang? Ya, kalau saat ini kan Kang Deddy nggak bisa. Kang Deddy hanya bisa melawan lewat tindakan ya. Yang penting itu saja saya tadi. Saya menginginkan Jabar istimewa. Nah, itu saja dulu. Insya Allah. Saya ingin supaya Jabar itu berubah. Beda dengan yang lain. Iya, betul. Sebab masyarakatnya paling banyak. Majemuk. Ya, majemuk. Industrinya juga besar, paling maju. Yeah. Jadi sebut saja Jabar ini mewakili ya Indonesia. Ya, itu kan pernah Kang Deddy sampaikan di video yang saya lihat, pernah saya mendengar itu. Ya artinya Kang Deddy kan sebenarnya sudah bisa melihat bagus, dan saya sangat setuju Kang. Artinya Kang Deddy bukan untuk menjajal ya, tapi berusaha untuk membumikan hukum-hukum yang Kang Deddy yakini bisa membuat keadilan di masyarakat kan gitu. Nah, test drive-nya ini kan di Jawa Barat. Dengan istimewanya Jawa Barat, dengan berubahnya kondisi masyarakat Jawa Barat, berarti menandakan reformasi hukum yang Kang Deddy lakukan secara gebrakan, bukan secara undang-undangnya, ini bisa diterapkan suatu saat nanti di masa itu yang akan datang terjadi kan gitu Kang ya. Ya, makanya dukung kita anak-anak kita dulu. Kalau saya nggak dukung, saya nggak undang Kang Deddy ke sini. Ya, anak-anak kita dulu supaya mereka 5 tahun ke depan, nah yang sudah SMA nih, 5 tahun ke depan mereka selesai kuliah, mereka akan ada yang di politik, ada di mana-mana, ya. 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, mereka mempunyai jiwa-jiwa, karakter-karakter yang disiplin, moral yang beradab. Betul. Makanya dukung program saya. Ya dukung kan. Ya kan bukti dukungan dari masyarakat Jawa Barat dengan hari ini mereka mengikhlaskan anaknya, ditatar disiplinnya, dikembangkan moralnya, dikuatkan mentalnya. Percuma kita rapat-rapat, meeting-meeting, kowar-kowar ini itu anak begini, anak begitu, tapi tidak ada tindakan yang pasti untuk membina, bukan membinasakan. Ingat, bukan membinasakan. Kita lihat saja dulu. Ya karena uangnya udah habis buat rapat kan. Kalau sekarang kan kita nggak melalui jalur rapat, akhirnya uang yang digunakan untuk biaya rapat, biaya untuk memodali program itu.
seperti yang tadi, anaknya dikasih makan di sana, dikasih seragam, akhirnya merasa nyaman dengan pendidikan itu. Ya, intinya keadilan itu akan tercipta dari sumber daya manusianya dulu. Betul. Sumber daya manusianya beradab, moralnya beradab, karakternya disiplin. Insya Allah ke depannya kita akan merasakan keadilan sampai ke paling titik bawah, sampai ke atas juga. Itu prinsip saya. Waduh, ini obrolannya tambah seru nih Kang. Tapi, waduh, mohon maaf ini kayak sepertinya terlalu lama saya menahan Kang Deddy di sini. Karena saya yakin Kang Deddy sangat sibuk. Kalau saya terlalu lama menahan di sini nanti bisa bingung yang di sana. Begini, dari tadi saya awal bingung. Saya melihat sosok saya yang lain masalahnya, tapi tetap saya kok di sini, kok di sana ada saya lagi. Itu makanya ya, tadi itu sana Kang Deddy asli. Kalau ini kan teman saya, cuma saya pinjamkan untuk wadah ruhnya Kang Deddy. Begitu ya. Saya kira untuk kesempatan kali ini cukup ya Kang ya. Ya. Terima kasih Kak sekali sebanyak-banyaknya. Mohon maaf kalau kami kurang adab dalam dialog-dialog ini. Dan satu hal sebagai penutup Kang, mohon izin ini walaupun izinnya lewat jalur goib ini. Kami izin mau mengunjungi Lembur Pakuan hari Sabtu malam Minggu besok kan. Ya, boleh, silakan saja, itu kan sekarang sudah menjadi tempat umum. Betul. Mereka dari luar kota juga banyak ke sana. Yang penting ya ikuti aturannya, norma-normanya, sebab di sana itu ya kita coba menjadi suatu kampung yang memang bermoral ya, semuanya tertata rapi, kehidupan masyarakatnya juga. Ya mudah-mudahan yang berkunjung ke sana setelah pulang mereka akan berpikiran, saya akan mencoba di kampung saya akan terapkan seperti ini. Itu saja. Silakan. Ya, terima kasih atas izinnya Kang. Ya, siapa tahu kalau sudah izin kan ada apa ya? Ada apa namanya? Bisa ketemu gitu kan kalau udah izin. Ya, insya Allah kalau pas lagi saya ada di sana. Ya, amin amin. Terima kasih sekali lagi Kang Deddy Mulyadi. Secara pribadi dan secara Padepokan Cahaya Siliwangi mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya di tempat kami yang sederhana ini, dan salam untuk seluruh keluarga besar Kang Deddy. Semoga Kang Deddy tetap sehat, tetap kuat, dan tetap istiqomah terhadap prinsip-prinsipnya yang demi keadilan seluruh warga masyarakat Jawa Barat. Amin. Monggo silakan. Terima kasih. Ya, sama-sama Kang Deddy. Saya bantu untuk keluar ya Kang Deddy. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Semua saya keluarkan kembali. Allah. Dan kembali masuk dalam jasad sallallahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua kembali simpan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sedulur semuanya, 1 jam bersama Kang Deddy sangat banyak sekali ya yang bisa kita bahas, dan mudah-mudahan dialog-dialog kami bisa menjadi inspirasi bagi setiap orang, siapa saja, menurut kadar kemampuannya masing-masing ya, bisa diterapkan dalam kehidupannya masing-masing. Saya kira tidak ada yang buruk dalam prinsip-prinsip, dalam tindakan-tindakan Kang Deddy sebagai individu, juga sebagai seorang pemimpin di Jawa Barat. Dan saya kira ilmu bisa Allah simpan di mana saja dan dalam tubuh siapa saja, selama itu baik dan membawa perubahan kepada hal yang lebih baik. Saya kira itu adalah kebaikan yang Allah titipkan pada ciptaan-ciptaannya ya. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Kami berdua mewakili tim Padepokan Cahaya Siliwangi mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.